Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nasti Film. Kembali lagi bersama saya Nasti. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja kawan. Amin. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film The Expendables 4. Film ini menceritakan tentang kelompok tentara bayaran terkenal yang dikenal sebagai Expendables kembali berkumpul untuk misi yang sangat berbahaya. Para anggota ini terdiri dari veteran perang yang sangat terampil dan memiliki kemampuan luar biasa di bidang pertempuran dan strategi. The Expendables ingin membalas dendam atas kematian salah satu anggota mereka yang tercinta. Mereka mengetahui ternyata aktor kejahatan tersebut adalah seorang tokoh jahat yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Dan untuk menghadapinya, mereka harus mengumpulkan semua keahlian dan kekuatan yang mereka miliki. Nah, kira-kira bagaimana kelanjutannya? Tanpa panjang lebar lagi kawan-kawan semuanya, inilah alur ceritanya. Semuanya berawal di New Orleans, di mana Barney Ross, ketua Expendables, mengendarai sepeda motornya untuk pergi ke tempat rekan setianya yang bernama Lee Christmas. Di sana Barney menemukan kalau Lee sedang cekcok dengan pacarnya yang juga merupakan anggota The Expendables yang bernama Gina. And feelings don't fucking exist. Gina mengungkapkan kekesalannya kepada Lee karena Lee tidak mau membelikan nasi goreng kesukaannya. Setelah perdebatan selesai, Barney kemudian memberikan Lee suatu tugas dan membawanya ke sebuah bar tempat Barney kehilangan cincin keberuntungannya. Tugas itu ternyata berupa mengambil kembali cincin keberuntungannya dari sekelompok gangster yang dipimpin oleh Jumbo Silv. Awalnya Lee menolak, namun setelah mengetahui punggung Barney sakit, ia pun mau menuruti permintaan Barney untuk merebut cincinnya. Lee kemudian menghajar para gangster tersebut dan berhasil mengambil cincin milik Barney. Lalu kita berpindah ke Libya, tepatnya di sebuah pabrik kimia yang dulunya milik Gaddafi, di mana sebuah tim tentara sedang melindungi Jenderal Fazen dan keluarganya yang memiliki senjata mematikan di dunia. Awalnya suasana di pabrik itu tenang-tenang saja, namun tak lama kemudian beberapa tentara tiba-tiba terbunuh dan disusul dengan ledakan yang sangat dahsyat. Penyerangan itu ternyata dari sebuah kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Suharto Rahmat. Dan dalam penyerangan itu, Rahmat kemudian menginterogasi seorang tentara mengenai keberadaan Fazen. Tentara itu dengan terpaksa memberitahu keberadaan Jenderal Fazen. Kita kembali lagi kepada Barney dan Lee. Keduanya berkumpul dengan para anggota Expendables yang terdiri dari Gunner, Toll Rod, dan anggota baru Isi serta Galan yang merupakan putra dari Galgo. Mereka kemudian dihampiri atasan mereka yang memberitahu tentang penyerangan di Libya yang dipimpin oleh Suharto Rahmat. Misi mereka adalah untuk menghentikan Rahmat yang ingin mencuri kode hulu nuklir dari Jenderal Fazen yang berpotensi menyebabkan Perang Dunia Ketiga terjadi. Selain itu, Rahmat juga bekerja dengan seorang teroris yang dikenal sebagai Ocelot, dan teroris inilah yang ternyata selama ini Barney buru. Selagi tim Expendables terbang ke Libya, Rahmat berhasil menangkap Jenderal Fazen
dan telah membunuh istrinya. Dan bahkan setelah Fazen menyerahkan kode hulu nuklir tersebut, Rahmat dengan tega menembak putranya lalu membunuh Fazen. Wise choice. Singkat cerita, tim Expendables akhirnya tiba di pabrik kimia. Semua tim mulai keluar dari pesawat kecuali Barney yang harus terbang di area tersebut untuk memantau keberadaan Rahmat. Dan dari sinilah pertempuran antara tim Expendables melawan tim Rahmat terjadi. Di tengah pertempuran itu, Lee menemukan Rahmat yang sedang melarikan diri bersama rekannya menggunakan mobil. Saat Lee berhasil mendekatkan mobilnya ke Rahmat, tiba-tiba pesawat Barney ditembak oleh misil. Melihat Barney dalam kesusahan, Lee pun memilih melepaskan Rahmat dan menabrakkan mobilnya ke arah misil. Namun sayangnya, Rahmat malah mengambil kesempatan ini dengan menembakkan proyektil ke arah pesawat Barney. Tembakan itu menyebabkan pesawat Barney jatuh, dan sedangkan Rahmat pergi melarikan diri dengan helikopter. Lee kemudian mendekati jatuhnya pesawat dan melihat mayat Barney yang hangus terbakar serta cincin kesayangannya yang masih terpasang. Everybody listen up. Tim Expendables kembali ke markas dan berduka atas kepergian Barney. Mereka juga menancapkan lengan Barney serta cincinnya di bar untuk mengenang jasanya. Saat Lee bersiap memimpin tim untuk mencari Rahmat dan membalaskan dendam Barney, Mars tiba-tiba datang dan menyampaikan hal yang mengejutkan kepada Lee, yaitu ia menyatakan bahwa Lee dikeluarkan dari tim karena Barney sudah tiada. Dan tidak cuma itu, Mars juga menempatkan Gina sebagai pimpinan tim untuk melanjutkan misinya. Lee yang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi, kemudian mencari loker di koran dan menemukan lowongan pekerjaan, yaitu menjadi pengawal seorang artis bernama Satset. Keesokan harinya Lee mulai bekerja di sebuah pesta yang diadakan oleh artis tersebut. Namun bukannya jadi seorang pengawal, Lee malah disuruh untuk menjadi pelayan. Wow. Hal ini pun membuat Lee kesal dan sengaja menghajar Satset saat dia live di TikTok kawan-kawan. Alhasil, Lee pun dikeluarkan dari pekerjaannya. Di malam harinya, Lee sengaja pergi ke rumah Gina dan tak sengaja melihat file rahasia tentang Ocelon. Di saat itu juga Gina datang dan menjelaskan file tersebut baru saja diterbitkan setelah Barney mati. Melihat ada yang tidak beres, Lee pun ingin ikut dengan Gina ke dalam misi tersebut. Namun Gina menolak yang akhirnya membuat Lee emosi dan melampiaskannya bersama Gina. Setelah berfotosintetis, Lee meminta Gina untuk membawa belati milik Barney, sehingga jiwa Barney akan selalu ada di dalam tim Expendables. Namun di pagi harinya, setelah Gina berangkat, Lee langsung melacak Gina melalui belati Barney yang ternyata kawan-kawan sudah diisi GPS oleh Lee. Oh, but if the shoe fits. Gina kemudian memimpin Expendables yang memiliki anggota baru bernama Las. Mereka melakukan perjalanan ke situs hitam CAA untuk bertemu atasan mereka yang bernama Rosso. Sementara itu, Lee tiba di sebuah pantai di Thailand untuk mencari seorang pria bernama Desa yang merupakan mantan anggota Barney. Ketika Lee pergi ke dermaga, dia tidak sengaja melihat perahu berlogo Expendables, yang artinya perahu itu milik Desa. Ketika Lee hendak mencuri perahu itu, tiba-tiba ia dihentikan oleh seorang pria yang ahli dalam ilmu Muay Thai. Namun
Pria itu langsung sedih ketika Lee mengatakan bahwa Barney sudah tewas di tangan penjahat. Mendengar hal itu, pria itu pun memberitahu identitasnya sebagai Desa dan mau membantu Lee membalaskan kematian Barney. Gina dan timnya kemudian tiba di situs hitam dan mereka lalu diarahkan oleh Rosso dan Marx yang memberitahu bahwa mereka akan menyusup ke kapal kargo tempat Rahmat berada. Di mana Rahmat ini sudah mengangkut hulu ledak nuklirnya dan diarahkan ke perairan Rusia. Mars juga percaya bahwa di kapal kargo itulah mereka akan menemukan Ocelot. Selain itu, Rahmat juga akan melakukan perdagangan guna mendapatkan kembali kawannya yang kini menjadi tahanan CIA. Tanpa berpikir panjang, The Expendables pun langsung menuju kapal tersebut dengan terjun payung dari pesawat. Namun setibanya di atas kapal, mereka malah tertangkap oleh anak buah Rahmat yang sudah mengetahui kehadiran mereka lebih awal. It's a ghost town in here. Ketika mereka dikurung dalam kurungan, mereka menyadari bahwa ada seseorang di dalam tim ini yang membocorkan informasi mereka. Di tengah obrolan mereka, sekelompok anak buah Rahmat masuk untuk menyandra Mars. Rahmat kemudian menggunakan Mars sebagai alat guna untuk memaksa Russo membebaskan temannya. Jika Russo menolak, maka Mars dan timnya akan mati di kapal ini. Sementara itu, Desa dan Lee akhirnya berhasil menemukan kapal kargo yang ditumpangi oleh Rahmat. Lee lalu mulai menembakkan jangkar ke kapal tersebut. Namun di sini Desa menolak untuk ikut karena ia sudah bertaubat menjadi seorang pembunuh. Alhasil, Lee pun terpaksa pergi sendirian ke atas kapal kargo. Di sana Lee mulai membunuh satu persatu anak buahnya Rahmat. Setelah membunuh sebagian anak buahnya, Lee sengaja menghubungi Rahmat melalui radio yang pada akhirnya membuat Rahmat memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh Lee. Lee kemudian beralih ke sebuah ruangan di mana dia terkepung oleh dua kelompok. Tetapi untungnya Lee melihat 6 sepeda motor dan langsung menggunakannya untuk melarikan diri ke atas dek kapal. Setibanya di atas, Lee menunjukkan aksinya dalam kereta kopling dan berhasil membunuh salah satu penjahat. Namun, anak buah Rahmat ini sangat banyak dan terus bermunculan dari segala arah. Sampai akhirnya datanglah Desa dan membantu Lee melawan para penjahat. Sementara itu, Gina dan tim Expendables berhasil keluar melalui lubang yang sudah mereka bongkar dengan air mineral asli. Namun saat mereka hendak kembali mengambil persenjataannya, mereka dihadang oleh 3 penjahat. Untungnya Lee dan Desa datang tepat waktu dan membunuh para penjahat tersebut. Mereka semua kemudian menuju arah di mana Rahmat berada. Dan dari sinilah pertempuran besar terjadi. Fuck it. Di tengah pertempuran itu, Toll Rod ditusuk oleh tangan kanan Rahmat. Dan hal ini pun membuat Desa dan Lee bekerja sama untuk menendang tangan kanan Rahmat tersebut hingga jatuh dan mati. Sementara itu, Lee berhasil menemukan Rahmat dan pertarungan antara keduanya pun terjadi. Di dalam pertarungan itu, Rahmat terlihat sangat kuat dan memiliki kecepatan dalam menyerang.
Namun karena peran Rahmat kawan-kawan adalah penjahat, ia pun akhirnya mati di tangan Lee. Sebelum meninggal, Rahmat mengatakan kalau dirinya tidak punya kode hulu nuklir di tangannya, dan kode itu ada pada bosnya yaitu Ocelot. Di saat itu juga anggota CIA membawa bayi ke lokasi untuk pertukaran tahanan. Namun di saat itu juga Marx entah bagaimana menembak mati bayi, dan dari sinilah terungkap bahwa Marx adalah Ocelot yang diyakini selama ini. Marx kemudian mengaktifkan nuklirnya dan membuang detonatornya ke laut sehingga tidak ada lagi yang bisa mematikan nuklir tersebut. Join the show! Hey, not going down. Menyadari hal ini, Lee pun membawa semua timnya ke perahu desa. Namun, saat giliran Lee, ia malah memutuskan talinya dan memilih untuk membalikkan kapal agar tidak meledak di perairan Rusia. Lee kemudian pergi ke ruang kendali untuk memutar balikkan arah kapal. Hal ini pun membuat Marx marah. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Lee. We need to get the ship back on course. Get up to the bridge and fix this. Tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba semua anak buahnya diledakkan helikopter yang tidak tahu siapa pilotnya. Marx yang kini sendirian lalu menantang Lee untuk berduel. Namun sebelum keduanya berduel, Marx lebih dulu ditembak oleh helikopter yang ternyata itu adalah Barney yang masih hidup. Barney kemudian membawa Lee keluar dari kapal, dan setelah itu menembak kapal tersebut guna untuk menenggelamkannya. Barney mengungkapkan alasan dirinya memalsukan kematiannya, yaitu untuk menarik Ocelot keluar dari persembunyiannya. Singkat cerita, tim kemudian kembali ke markas untuk merayakan kembalinya Barney. Lee kemudian bertanya kepada Barney, siapa mayat di dalam pesawat tersebut? Dan Barney mengatakan itu adalah Jumpa Surfs. Film pun berakhir. Oke, gas. Itulah alur cerita Expendables. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Film pun berakhir. Oke, gas. Itulah alur cerita Expendables. Semoga kalian semua kawan-kawanku terhibur dengan alur cerita yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penyebutan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.